Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah. Enggak ada yang sakit? Nggak ada, Ustaz. Benar, enggak sakit. Benar, Ustaz. Ada yang hatinya lagi sakit enggak? Sinta. Ada. Ya udah kita doakan mudah-mudahan yang lagi sakit hati segera disembuhkan Allah Subhanahu Amin wa ya taala. Allah. Mudah-mudahan yang menjadi penyebab sakit hati dihilangkan oleh Allah Taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan yang sedang pacaran diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi, semua sebelum Bapak mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang Rizky selaku ketua kelas, Fadol memimpin doa untuk kesempatan siang hari ini. Baik, sebelum mulai pelajaran siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di siang hari ini, Bapak akan cek kehadiran dulu satu persatu ya. Karena tadi katanya ada yang sakit hati. Ya. Sinta. Sinta Apriliana, Hadir Ustaz. Satro Utomo. Satro ini kok mau tidur, belum ngopi ya? Oke. Sakit boleh pulang nggak kalau sakit? Ngambil banyak apa ya? Nah, Bapak batuk ya. Bapak lagi sakit. Minum obat dong. Bapak juga sakit ya, Pak? Ini berapa, Pak? Batuk kira. Nah, kita lanjut. Karena menuntut ilmu itu wajib. Apapun halangan beliau, kita tetap harus laksanakan. Ya Allah. Rosilina, Hadir Ustaz. Santi Ramitasari, Apa? Ustaz apa? Yola Monica, Apa? Rani Martina, Hadir. Supri, Apa? Rodi Santoni, ada? Kencing. Boleh keluar. Berarti ada beberapa yang nggak hadir ya. Mudah-mudahan yang hadir nanti di pertemuan selanjutnya diizinkan oleh Allah Taala untuk hadir di pertemuan kita yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Oke anak-anak semua, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah, pada hari ini Bapak akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat materinya peran umat Islam di bidang politik, sosial, dan juga yang krusial di bidang pendidikan. Oke, sebelumnya anak-anak semua, di sini pastinya semuanya sudah paham bahwasanya umat Islam itu berperan cukup besar, apalagi pasca kemerdekaan baru saja diproklamasikan. Adik-adik di sini tahu nggak tokoh Islam yang ikut merumuskan proklamasi kemerdekaan? Beliau bergabung di BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa namanya anak-anak semua? Ki Hajar, Bapak Pendidikan Ki Dewantoro. Itu lanjutan nama Ki Hajar. Tentunya anak-anak semua yang Bapak sayangi bukan Ki Hajar, Ki Hajar juga pahlawan nasional kita. Ki
Kita kenal salah satunya Wahid Hashim. Kemudian Bapak Presiden kita juga merupakan orang Islam. Dan selanjutnya di masa Orde Baru hingga seterusnya banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang berperan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Ya anak-anak semua, peran umat Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Pada siang yang cerah hari ini kita akan mendalami sedikit secara ringkas saja peran krusial umat Islam dalam pembangunan Indonesia pasca kemerdekaan. Kita akan menjelajahi seberapa besar kontribusi umat Islam untuk membentuk identitas dan arah bangsa Indonesia. Yang pertama, kontribusi di bidang politik. Tentunya kita semua sudah paham bahwasanya dari dulu para ulama kita, para umat Islam terdahulu sangat pandai strateginya di bidang politik. Seperti yang Bapak sebutkan di awal tadi, Kiai Haji Wahid Hashim, kemudian Muhammad Nasir dan Kiai Haji Agus Salim aktif ikut serta mengusung dasar negara Republik Indonesia. Mereka memperjuangkan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari identitas bangsa tanpa mengesampingkan kebinekaan. Keterlibatan dalam BPUPKI dan BPKI menjadi bukti bahwasanya umat Islam berperan sangat krusial dalam merumuskan dasar negara. Hal ini salah satunya tercermin dalam Piagam Jakarta, di mana sila pertama sebelum dirubah yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun dengan pertimbangan moderasi dan toleransi, umat Islam yang mengedepankan prinsip tasamuh, tawasud, tawazun dan i'tidal, semuanya bermusyawarah, kembali berdiskusi bahwasanya tidak semua umat di Indonesia adalah umat Islam. Maka diubahlah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak Bapak sekalian, Bapak mau bertanya, apakah ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, apakah kedua poin ini bertentangan kira-kira? Sarto, bertentangan nggak kedua poin ini? Tidak. Mas Fadil, kira-kira kedua poin ini bertentangan atau tidak? Tidak bertentangan. Antara ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena kita yakini bahwasanya Tuhan itu Esa, sebagaimana tercermin dalam Al-Quran surah Al-Iqra ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Tuhan Allah itu Esa. Setelah kemerdekaan, partai-partai politik Islam bermunculan. Kita kenal yang namanya Masyumi sebagai yang terbesar, yang paling berpengaruh di masa itu. Mereka berjuang untuk pemerintahan yang bersih, yang adil, dan sesuai dengan nilai-nilai serta ajaran Islam. Adapun dinamika politik dan reformasi pada masa itu, yang pertama peran di parlemen dan kabinet. Nah, tokoh Islam mengisi posisi yang cukup strategis, seperti Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri pada tahun 1950, membawa pengaruh yang cukup besar pada kebijakan nasional. Kemudian pada Konstituan tahun 1995, nah kita ketahui Partai Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, mencerminkan dinamika politik dalam mengawal moralitas dan ideologi negara. Tentunya pertengkaran yang terjadi di masa itu antara elit politik, antara satu tokoh dan tokoh yang lainnya adalah pertengkaran intelektual. Artinya, walaupun mereka bertengkar di suatu forum, tapi ketika kata sepakat telah disetujui, maka tidak ada lagi namanya pertengkaran. Kemudian pada masa Orde Baru, ruang gerak politik Islam dibatasi. Namun perjuangan umat Islam masih berlanjut melalui pendidikan,
dakwah dan organisasi masyarakat ormas seperti NU dan Muhammadiyah yang telah lahir sebelum Indonesia merdeka. Dan kemudian adapun di masa reformasi tahun 98 ruang politik terbuka kembali. Boleh. Setelah sekian lama ruang politik kembali terbuka, maka lahirlah partai-partai Islam seperti PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan PKS, Partai Keadilan Sosial, memungkinkan aspirasi disalurkan secara demokratis. Jika bersih. Umat Islam juga mendorong praktik politik yang bersih, menolak korupsi, serta memperjuangkan keadilan sosial dan perlindungan hak minoritas. Menunjukkan bahwasanya keselarasan nilai Islam dengan prinsip demokrasi modern. Nah, di masa itu juga perempuan muslim juga berperan cukup krusial, seperti di peningkatan keterlibatan perjuangan isu sosial. Peran dari perempuan muslim dalam politik secara keseluruhan di bidang politik pasca kemerdekaan ini menunjukkan komitmen besar terhadap pembangunan bangsa, terus bergerak sebagai kekuatan moral dan juga politik. Adapun kontribusi sosial umat Islam pasca kemerdekaan. Yang pertama, adanya lembaga pendidikan sosial. Organisasi massa, ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua ormas yang berbeda namun berdampingan. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah, dan Nahdlatul Ulama tetap mendirikan pondok pesantren sebagaimana memegang teguh tradisi salafiyah. Kemudian penanaman nilai-nilai moral melalui dakwah, pengajaran, ulama mengajarkan masyarakat bagaimana hidup bermartabat, saling menghormati dan memperkuat solidaritas. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Nah, pasca kemerdekaan ada pengembangan operasi syariah dan zakat produktif untuk membantu fakir miskin dan juga membiayai UMKM yang saat itu sedang berkembang. Terdapat peran sosial lanjutan, tentunya perempuan juga berperan dalam hal ini. Kemudian peran umat Islam dalam bidang pendidikan pasca kemerdekaan. Nah, kita ketahui bahwasannya ada dikotomi atau pemisahan antara pendidikan umum juga pendidikan Islam. Adanya sistem dualistis, pendidikan sekuler, warisan kolonial, dan pendidikan Islam yang tumbuh mandiri di masyarakat. Sering dianggap terpisah antara kedua hal ini. Pendidikan agama terpisah, pendidikan umum juga terpisah. Padahal hakikatnya kedua pendidikan ini bisa disebutkan. Kemudian pendidikan Islam sebagai lembaga. Adanya pesantren dari sekolah, madrasah, perguruan tinggi, dan tentunya semua itu mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah. Pendidikan Islam dijadikan sebagai mata pelajaran. Dimasukkan secara formal ke sekolah umum itu pada tahun 1946, diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun perkembangan kurikulum pendidikan Islam, di mana pada pasca kemerdekaan telah mulai disusun buku pelajaran. Buku agama Islam disusun sesuai dengan tingkatan-tingkatan satuan pendidikan, dari tingkatan ibtidaiyah, sanawiyah hingga aliyah dan perguruan tinggi. Kemudian setelah sekian lama pasca kemerdekaan, maka lahirlah madrasah modern. Muncul madrasah dengan sistem pendidikan modern, seperti yang Bapak sebutkan tadi, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan juga dilanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian kita lihat tahapan
peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Pada tahun 1975 ada namanya SKB 3 Menteri. Surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang peningkatan mutu madrasah. Kemudian di setiap sekolah ada 6 jam pelajaran agama. Kriteria madrasah, kalau di madrasah 6 jam mata pelajaran agama. Namun kalau di sekolah umum masih dijumpai antara 2 sampai dengan 3 jam pelajaran agama. Kemudian pada tahun 1976 SKB 3 Menteri telah terrealisasi. Upaya realisasi SKB 3 Menteri untuk menyetarakan lulusan madrasah dengan sekolah-sekolah umum. Dari penjelasan yang telah Bapak sampaikan, yakni antara peran berkenaan dengan peran umat Islam pasca kemerdekaan baik di bidang sosial, politik, dan juga pendidikan. Apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak sekalian? Kalau nggak ada, Bapak yang bertanya. Fadil, kira-kira di bidang sosial, coba Anda sebutkan salah satu peran umat Islam pasca kemerdekaan di bidang sosial. Di bidang sosial, jangan di bidang lainnya. Toleransi. Nah, toleransi dan sosial. Sepertinya itu sudah umum toleransi. Mungkin ada yang lain. Mungkin teman-teman ada yang lain. Ya, Kang Sarto. Kang Sarto. Di bidang sosial, Kak, kira-kira apa yang peran umat Muslim di bidang tersebut? Bangun ukhuwah Islamiyah. Bagaimana dengan saudara-saudara yang non-Muslim? Toleransi tadi. Toleransi. Ya. Bagus. Betul sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan kepada. Nanti hadiahnya ambil di surga. Iya. Selama ya Pak? Apakah ada pertanyaan? Ora. Tidak Pak. Berarti semuanya sudah paham ya? Insya Allah. Kalau sudah paham, Bapak akan bagikan Ananda ke dalam 3 kelompok. Semuanya silakan Berhitung Pak. tidak berhitung, Mana Pak? ADC. Bernyanyi. tidak bernyanyi, Alif bata. tidak alibata. Apa Pak? Silakan yang mau kelompok yang menguasai bidang pendidikan bergabung ke kelompok 1. Oke kita. Kelompok 1. Berapa kelompok Pak? 3 kelompok. Ya. Ada sosial Sosial, pendidikan, sosial, dan yang sisanya politik. Politik kalian. Sosial sini. Pendidikan sosial sosial. Sini Kak. Sosial. Sosial. Politik. Sosial, pendidikan, politik. Sosial. Pendidikan. Pendidikan. Wah, Pak, banyak ini Pak. 6. Ya Bapak, politik itu sangat berat. Ya, anak-anak yang Bapak sayangi. Demam. Ya udah anak-anak yang Bapak cintai. Lebih berat ya Pak? Semuanya boleh membuka HP-nya Pak. Silakan dicari peran umat Islam sesuai dengan kelompoknya masing-masing dengan sumber yang relevan. Nanti Bapak akan tunjuk 1 orang untuk maju. Apa Pak?
sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selamat pendidikan. Ya. Kalau dapat pendidikan silakan jelaskan di pendidikan. Sosial silakan di sosial, dan politik silakan fokus di politik. Orang umat Islam itu pendidikan. Iya. Mas Sarto mau nyari apa? Nah, Orang umat Islam di bidang pendidikan. Mbak Rosi mau nyari apa? Pendidikan. Setelah kemerdekaan kan Pak? Pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan. Peran umat Islam pasca. Coba sih Pak. Di bidang apa? Pasca Agak nasi kemerdekaan. dekte kok Sinta. Kalau sudah, nanti Bapak akan pilih orangnya untuk maju ke depan. Dalam 10 detik ke belakang, Bapak akan tunjuk salah satu anak-anak untuk maju ke depan. Sudah Bapak. Sudah. Sudah? Kak. Kelas tuh? Kelas. 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 Jawabannya kelas. Nah, Kelas. kalau sudah, kelompok satu, kelompok pendidikan. Kelompok pendidikan silakan maju yang memakai baju putih. Bajunya putih, rambutnya hitam, Siti ya sih. Siti. Ayo aja Pak. jilbabnya Ini warna putih. Hitam. Hitam. jilbabnya hitam, Aku Bapak. yang pakai helmet. Aku lagi masih hitam. Kemudian kelompok bidang sosial Maju sekarang, Bapak. maju ke depan. Kapal ya. Yang sosial, yang rambutnya kelihatan, yang tertawa. Pak, baju Bapak sekapel sama muridnya, Pak. Di bidang politik, silakan maju yang tangannya memegang bibir. Inisial Rizky. Inisial Rizky apa inisial Bapak? Oke, semuanya mohon diperhatikan. Nama dosa. Rusak. Semuanya perhatikan teman-teman kita yang Apa maju. ini? Tidak apa-apa, itu tergantung amal soleh nanti. Pak, bajunya kapel sama muridnya, Pak. Nengok kayak tahanan, Pak. Cie, Bapak. Siap gerak. Semuanya perhatikan. Yang bidang politik nak boleh jelaskan poin-poin pentingnya saja. Sini kami kelompok politik izin menjelaskan mengenai peran umat Islam pasca kemerdekaan dalam hal politik. Yang pertama, kontribusi dalam perumusan dasar negara. Umat Islam terlibat aktif dalam perdebatan mengenai dasar negara, terutama melalui tokoh seperti Muhammad Hatta, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Yang kedua, mendirikan partai politik Islam. Yang pertama, Masyumi, Majelis Syuro Muslim Indonesia. Yang kedua, NU, Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Baik, itulah penilaian dari partai politik. Saya kembalikan kepada Bapak Guru. Oke, syukur Anda. Apakah Anda yang di belakang mau mengajukan pertanyaan seputar peran umat Islam di bidang politik? Kalau nggak ada, Bapak yang bertanya. Mau Pak, kan mau bertanya. Coba. Ya, silakan. Tadi. Saya tanya dulu. Ayo. Ayo. Tadi ya. Jadi, Loh, kenapa siapa? Ya, kalau nggak ada, lanjut
Lanjut, lanjut, lanjut. Karena nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke bidang sosial. Baik, peran umat Islam di bidang sosial pasca kemerdekaan, yaitu setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, umat Islam memainkan peran penting dalam membangun kehidupan sosial bangsa. Yang pertama itu pendirian dan pengelolaan lembaga pendidikan, di mana umat Islam ini mendirikan banyak pesantren, madrasah, dan sekolah Islam untuk mendidik generasi muda. Yang kedua itu pengembangan lembaga sosial dan kemanusiaan, di mana umat Islam itu aktif mendirikan yayasan sosial, panti asuhan, dan rumah sakit untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat, di mana umat Islam itu banyak organisasi Islam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, koperasi syariah, dan pendampingan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dan yang selanjutnya itu peran dalam rekonsiliasi sosial, di mana umat Islam ini berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pasca konflik atau ketegangan sosial dengan menekankan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Mungkin sekian Bapak. Mungkin Anda semua dari bidang sosial. Bapak mau bertanya, kira-kira ada nggak di masa itu ormas selain dari NU dan Muhammadiyah yang ikut serta berperan di bidang sosial? Ada nggak teman-teman? Ada, apa itu? Dan apa Pak? Ormas Tidak. yang ikut berperan di bidang sosial pasca kemerdekaan selain dari NU dan Muhammadiyah. Ada Pak? Ansel. Ya. Ansel itu Bandung dari NU. Ayo teman-teman. Apakah Sosial. mungkin LDII, Persis, Persis, LDI? Pak. Persis, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Matlaul Nahdlatul Anwar, Baton. Hidayatullah, Jamaah Tabligh, Jaulah. DDII, Nah, Jaulah. DDII, Jaulah itu LDII, jamaah tabligh. Jamaah Oh, Tabligh. oke. Itu Pak, ya. ada Pak. Ya, terima kasih. Ada beberapa ormas juga yang turut berperan di masa itu. Terakhir di bidang pendidikan ada kira-kira apa saja peran umat Islam di masa itu? Cukup poin pentingnya saja ya, Nak. Iya Bapak. Ya, karena kita mau pulang. Baiklah. Peran umat Islam di bidang pendidikan pasca kemerdekaan ada beberapa. Yang pertama, satu, mempertahankan dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam tradisional, pondok pesantren, terus tuh madrasah. Yang kedua, pendiri dan pengembang pendidikan Islam modern, sekolah Islam, perguruan tinggi Islam. Yang selanjutnya, integrasi pendidikan agama Islam sistem pendidikan nasional. Ada pendidikan agama Islam di sekolah umum, penyelenggaraan pendidikan guru agama. Yang selanjutnya, peran organisasi keagamaan Islam, ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Persis. Yang terakhir, pembentukan karakter dan identitas bangsa. Itu Pak. Ya, ada beberapa peran umat Islam pasca kemerdekaan di bidang pendidikan. Tentunya NU dengan ciri khasnya sebagai pesantren, kemudian Muhammadiyah ciri khasnya di dunia pendidikan yang lebih modern. Serta ada beberapa ormas lain juga yang turut berperan. Jadi Anda semua boleh duduk di kursinya masing-masing. Beri tepuk tangan dulu kepada Anda semua. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, kita bermain sebentar. Ananda semuanya duduk di kursi masing-masing. Nanti yang memenangkan permainan akan mendapatkan hadiah di surga. Anak-anak semua enggak. Ada surga dunia, ada surga akhirat. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya berkenaan. Kalau benar anak-anak semua silakan berdiri.
Kalau salah tetap duduk. Oke, dengarkan baik-baik. Benar atau salah? Kiai Haji Wahid Hashim merupakan salah satu tokoh yang berperan di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, dan beliau merupakan salah satu anggota dari BPUPKI. Benar atau salah? Oke, berarti Kang Ibu silakan maju ke depan. Berarti kalah, silakan ke depan. Ayo Rani. Nah, semuanya silakan duduk kembali. Benar atau salah? Bahwasannya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga kita harus menyepakati bahwasannya sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Benar atau salah? Benar atau salah? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah? Bahwasannya yang berperan pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan adalah umat Islam dan juga umat lain. Oke, yang duduk silakan maju ke depan. Orang dulu kan Pak, kan berdiri Pak. Enggak, masih karena Anda kalah. Berdiri Pak. Anda kalah, silakan. Semuanya duduk kembali. Duduk kembali semuanya. Benar atau salah? Nanti dulu Anda. Benar atau salah? Bahwasannya dalam bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama sudah mulai mengembangkan pendidikan modern pasca kemerdekaan hingga sekarang. Benar atau salah? Benar. Jawabannya salah. Karena Nahdlatul Ulama mempertahankan prinsip salafiyah sehingga pondok pesantren maju didirikan. Berarti kami duduk Pak. Baik, semuanya silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Kami tuh bikin kalian sudah biar duduk. Karena tidak ada yang memenangkan pertandingan di sore hari ini, maka hadiahnya Bapak segel kembali. Bapak. Hadiahnya Bapak berencana, pernah Bapak berniat memberikan sesuatu yang biru-biru dan sesuatu yang merah-merah. Bapak nih. Apa itu? Duit. Permenkis. Wah. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak semua. Mari kita sama-sama tutup pertemuan hari ini dengan baca doa kafaratul majalis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahannya, pada Allah sama-sama kita mohon ampun. Kami akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.